Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum semuanya. Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak Seman, Bu Selamat pagi, ya. Tarigan. Pagi. Ibu Juju, apa kabar? Ibu Tarigan. Bu Tarigan kelihatannya makin cerah, makin Iya, kelihatannya makin cerah. wow. Karena Makin lihat muda, Ibu makin Tarigan muda. ini luar biasa orangnya pokoknya. Banyak cloning, banyak cloning. Banyak Iya, cloning. auranya itu luar biasa. Auranya cloning Sehat semua. selalu. Aura Salam harapan biruku. yang paling Bu Tarigan. hebat. Ya, Biruku Pak. rinduku. Biru-biru. Iya, iya, iya. Ya, Pak. Ibu Pak Najib Susilo. dari mana? Pagi, Pak. Ya, saya dari Ibu. Bekasi, Pak. Sambil sarapan Bapak Ibu. Mangga. Bu Najib dari mana, Bu? Saya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Pagi, Bekasi. Dari Anaknya Trenggalek. Mbak Indah, no. Halo, Bu Iip. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Bu Indah. Pagi, Mbak Indah. Ya. Halo, assalamualaikum, semangat pagi semua. Waalaikumsalam Pagi, Pak Darmawan. Selamat Pak pagi, Ustadz. Ya, dalam ini, monggo untuk para kane, untuk anak-anaknya yang belum pada hadir, di reminder dulu, diingatkan dulu. Kita ada sesi kedua untuk meeting HK pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini saya masih di Semarang. Mohon maaf ini kameranya saya off kan karena agak sedikit buruk ya jaringannya ya. Saya masih di Semarang ya. Monggo mungkin yang punya teman saudara Anda tolong di sini yang sudah member bisa bertemu dengan saya. Ya. Di tempatnya Bu Sandra ya. Di tempatnya Ibu Sandra di rumahnya beliau. Sudah. Siap, oke. Baik, Bapak Ibu semua, para kane dan ortu yang berbahagia. Di sini di sesi kedua ini kembali kita mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan setiap pagi itu seharusnya menjadikan kita semakin bijak, ya, semakin semangat dalam setiap aktivitas. Karena kita yakin aktivitas yang kita lakukan hari ini itu adalah sebuah aktivitas yang baik. Yang pertama. Yang kedua, lakukan setiap aktivitas di hari-hari kita seolah-olah ini menjadi aktivitas terakhir yang kita bisa lakukan. Maka di saat itu sudah kita miliki, insya Allah teman-teman, apapun aktivitas kita akan menjadikan aktivitas yang terbaik. Karena sesuatu yang terakhir itu seharusnya ya memang yang terbaik. Alhamdulillah kemarin saya sudah banyak ngobrol ya dengan Ibu Sandra ya di Semarang, kemudian dengan Pak Susilo Purnomo ya, serta keluarga, dan luar biasa ternyata memang orang-orang terdekat kita hanya kita perlu ajak ngobrol teman-teman ya. Hanya kita bentar saya mute, ini ada yang masih bunyi-bunyi sedikit ya. Oke ya, baik, kedengaran jelas ya suaranya ya. Dengar, Oke, Pak. baik. Pak Darmawan bagus suaranya. Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Oke, Pak, teman-teman. jelas. Jadi ternyata Jelas. memang keluarga terdekat kita ya itu hanya perlu kita ajak ngobrol ya terkait dengan apa yang akan kita lakukan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita kemudian ajak sharing dari hati ke hati.
Justru dengan demikian bisa membuka kunci-kunci yang ada di dalam hati anak-anak kita mungkin, atau keluarga kita lainnya. Saya justru melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Kamsiah ya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Nur. Jadi beliau justru mengikut sertakan Ananda, ya, Ananda beliau untuk satu circle di sini. Jadi kemanapun beliau lawatan, itu Anandanya selalu ikut. Jadi justru sekarang itu Ananda justru menjadi lebih semangat daripada kita, gitu. Karena beliau melihat anaknya Bu Nur ini selalu melihat apa yang dipresentasikan, apa yang diobrolkan, dan luar biasa justru support. Ya, itu di ring satu kita. Nah di sini lagi-lagi sebagai orang tua tentu kita tidak bisa memaksakan ya, tapi hanya memberikan contoh, memberikan teladan. Karena satu teladan itu lebih baik daripada 1000 perintah dan larangan. Ya, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 perintah dan larangan. Maka yuk kita jadi teladan. Tetap fondasi kita adalah TST, tahu diri, tahan diri, sadar diri. Gitu. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Nah, kemudian apa? JBJM. Apa JBJM? Ada yang tahu? Ibu Tarigan, apa JBJM? JBJM? Jangan berharap, jangan menuntut, Jangan berharap, jangan marah. JBJM ya. Nah, kemudian TST ya, kita sudah tahu. Kemarin ada ternyata dari ketua HK kita yang belum tahu apa ya TST itu. Tahu sama tahu. Nah, gitu ya. Kemudian beliau tanyakan di Zoom kita kemarin bahwa TST adalah menjadi sebuah dasar. Tahu diri, tahan diri. Bayangkan kalau kita itu berebutnya bukan berebut benar, teman-teman. Yuk, mulai sekarang kita mulai berebut itu berebut salah. Gitu. Kalau misalkan di rumah tangga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, ada saya yang kurang pas, saya yang kurang benar, saya yang kurang sabar, ya maka kita perbaiki. Maka kalau berebut salah, itu Masya Allah keren. Gitu. Seorang suami yang kemudian berebut salah dengan istrinya, udah mas, gitu ya, ini salah saya. Kata suaminya, enggak sayang, ini salahku. Enggak mas, ini salah saya, mohon maaf ya. Ya. Bayangkan kalau berbuat salah, ya, atau keramas saja teman-teman, aman ya. Jadi kita tidak kemudian justru berbuat benar. Yang kita lakukan adalah berbuat salah. Nah di sini TST sangat-sangat baik. Contoh, tadi kita lihat bagaimana Ibu Esther sudah menyampaikan kesaksiannya, ya. Bahkan beliau itu tidak pernah ngajak. Beliau tidak pernah ngajak ya rewangnya, tidak pernah ngajak tukang yang di rumah. Tapi justru dengan melihat, menyaksikan aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Esther, mereka tertarik. Gitu? Tertarik. Nah, kemudian apa yang didapatkan oleh Pak Denny. Pak Denny itu luar biasa, teman-teman. Itu kalau dibilang konsisten, persisten, itu saya mencontoh beliau. Ya. Beliau itu Pak Denny, itu sangat konsisten. Sangat konsisten. Dari semenjak awal, ya, saya berkenalan dengan beliau di Lampung, kita jalan bareng, itu hujan-hujanan bareng, pokoknya ya, kempas mobilnya bareng, kita dorong-dorong mobil gitu ya, sangat persisten. Pokoknya kalau begitu nak jalan, jalan, apapun yang terjadi jalan. Wes pokoknya Pak, aduh Pak, ini mobilnya kempes Pak, ayo. Ya mobil beliau itu kan, ya mobil tua, kijang tahun jadul itu teman-teman. Udah gitu kempes bannya, waduh dorongnya itu setengah koit itu. Tapi kita harus jalan karena kita sudah ada janji. Masya Allah, kita cari tambal ban gimana caranya, jalan. Nah, itu yang dinamakan persisten. Ya. Selalu tertumpu pada tujuan. Jadi apapun yang menghalangi kita, ya itu tidak menjadi sebuah alasan. Orang sukses, ya itu punya 1001 jalan untuk meraih mimpinya, orang sukses. Tapi ya, kalau orang malas itu punya 1001 alasan untuk membatalkan visi dan misinya. Ah nantilah, ini masih kok, saya itu masih usia berapa sih? Baru 30 tahun. Nanti kalau saya mau bukan usaha kalau sudah usianya 35. Jadi begitu sudah sampai di 35 nanti kata dia.
Masih 35 banyak orang yang usia 40 juga belum jalan usahanya. Jadi selalu ada alasan untuk membenarkan kemalasan. Itu yang paling bahaya, teman-teman. Selalu ada alasan Apa mau sarapan? untuk kemalasan. Goreng ada tempe goreng mau beli. Nah, tempe gorengnya bagi Bu. Nah, itu ada tempe goreng itu. Ada nasi goreng ya. Mbak dibagi ke sini. Ini belum sarapan. Sorry nggak dimatikan, maaf Pak. Ya. Saya mati. Baik teman-teman. Nah, itu enak tuh kalau TST tuh. Ngomongin tempe goreng bagi sini langsung dimatiin mic-nya gitu ya. Jadi enak. Kita itu mau menyampaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita terkait dengan hal apapun, kita sekarang punya senjata pamungkas. Senjata pamungkas kita buku bijak. Ya. Jadi ada orang yang kadang-kadang itu bandel gitu ya, kita bacakan buku bijak saja ya. Di halaman ke-8, kita alinea kesekian mengatakan bahwasanya ya apa namanya itu ya terkait kebijaksanaan tersebut ya. Jadi Masya Allah kita sudah punya dasar, kita sudah punya senjata, maka gunakan senjata ini dengan baik. Berakrab-akrab ria kita dengan buku bijak. Kalau pas lagi santai, itu baca buku bijak. Ya, kemarin saya waktu ke Semarang sama Bu Nur bilang, Pak, saya itu selama ini suruh membaca itu paling muales, gitu ya Bu Nur ya. Saya suruh baca itu paling muales. Waduh Pak, Masya Allah. Apalagi ini dapat buku bijak Pak. Ya, dan saya bilang baca Bu. Ya, baca ya. Bahkan kemudian mungkin apa yang kita baca hari ini belum kita dapatkan. Kita belum ngerti hari ini. Apa sih ini di dalam buku bijak ini apa sih? Tapi nanti ya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kemudian kita baru akan keluar O-nya. Ini yang dikatakan bijak itu. Nah gitu. Dan itu saya alami. Saya dulu itu paling mualaf itu kalau suruh duduk dari jam 9 ya sama Pak Basri. Mana Pak Basri kan strength. Pak Basri itu aslinya galak loh teman-teman. Senyumnya itu enggak seperti itu aslinya, enggak. Kalau kita sudah kenal ya, itu beliau bukan galak. Menurut saya sangat disiplin. In time itu bukan untuk orang lain, bukan. Untuk beliau, in time. Mas kita in time ya. Nah gitu. Saya itu datang gitu ya. Waduh, saya bilang ini di rumah ini pas kebetulan saya itu habis begadangan gitu. Wah, kesiangan saya. Akhirnya coba saya minta istri yang tolong sih bilang sama Pak Basri, ini harus dirayu Pak Basrinya, beliin nasi uduk atau apa gitu ya, karena kita telat gitu ya. Pak Bas, mau nasi uduk enggak? Enggak. Saya maunya Anda sampai di sini sekarang. Waduh, enggak berlaku. Itu nasi uduk rendang jengkolnya enggak laku. Padahal saya tahu beliau belum sarapan itu. Enggak laku itu rayuannya teman. Enggak. Begitu sampai di situ beneran beliau sudah di meja, duduk rapi, di depannya ada buku bijak, ada pena, ada kertas kosong, selesai saya. Dicuci habis. Tapi karena beliau nyucinya juga pakai buku bijak, maka saya nggak ngerasa kemudian digurui. Saya tidak merasa kemudian dimarahi. Padahal ya kita kalau sudah akrab ya, itu akan tahu loh. Ya, dari intonasi, dari gerak tubuhnya, dari senyum di ujung bibirnya, itu tandanya dia lagi tidak demen dengan kita gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi yuk, buku bijak ya. Supaya apa? Supaya TST kita dapat. Ya. TST kita dapat. Karena karakter itu ternyata bisa kita bentuk, teman-teman. Karakter itu terbentuk dari habit yang kita lakukan. Habit ya, itu akan betul-betul menjadi habit di saat secara kontinu kita laksanakan. Gitu? Jadi mari ya, luar biasa. Itu tadi saya sudah mendengar Kang Hendri Yohanes Napitupulu. Ada beliau di sini? Hadir Pak. Ada Pak? Hadir ya? Wah, Masya Allah. Saya tadi lihat di Bang Hendri. Ini Kang Teddy Permana nge-share jenengan punya screenshot di HK Utama. Saya lihat mirip Mario Teguh ya sampai nanti ya. Masya Allah ya. Rapi. Itu lihat teman-teman ya. Kita belajar sama beliau pagi hari ini. Bagaimana di saat kita itu mau menjadi seorang pemateri ya, rapinya kita itu dalam rangka menghargai diri kita teman-teman. Ya.
Rapinya kita itu dalam rangka menghargai diri kita, ya, bukan dalam rangka menunjukkan bahwa kita rapi, tidak, tapi penghargaan. Karena bahasa Jawa, orang Jawa mengatakan gini, ajining rogo gumantung ing busono. Ajining rogo gumantung ing busono artinya harga diri kita terletak pada pakaian atau pada busana yang kita gunakan. Ya, rapi itu nggak perlu mahal. Ya, rapi itu nggak perlu mahal. Kemudian ajining pati gumantung ing lati. Ya, ajining pati gumantung ing lati itu artinya bahkan kesulitan kita, bahkan kita akan tergantung dari bagaimana kita menjaga lidah. Gitu teman-teman. Ya. Jadi matur nuwun Kang Henry Yohanes Napitupulu. Pagi ini luar biasa, Ibu Atika. Jazakillahi khairan katsiran. Terima kasih banyak sudah memimpin doanya dengan baik. Ya. Pak Haji Narto. Pak Haji Narto, kenapa hari ini kesiangan? Mana Pak Narto? Pak, enggak kesiangan, Pak. Enggak kesiangan, Bu. Tadi mulainya lebih 4 menit loh tadi. Ya. Oh, itu karena nunggu yang lain. Saya dari jam 6 kurang 5 itu udah masuk, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya wes, barokah, alhamdulillah. Keren. Ya. Ya, teman-teman. Jadi betul-betul kita sama-sama bersinergi, kita siapkan wadahnya. Kita siapkan wadahnya karena apa? Tuh. Nanti kalau sudah pada datang, teman-teman, kalau sudah waktunya, kalau kita dipandang oleh Allah, kita dipandang oleh Tuhan sudah cukup siap, ya, maka nanti biarkan Tuhan yang ngirim. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengirimkan kita member 1 juta kah, 2 juta kah, 3 juta, sangat mudah. Ya, dan sistem kita sudah sangat siap. Hanya saja kitanya siap atau tidak ngurus member segitu banyak. Seperti apa yang disampaikan sama Simbo kemarin. Simbo Rohani ngomong, ya, jangankan kok kita ngajarin yang macam-macam, ngajarin nge-mute mic itu harus berkali-kali loh, betul nggak? Untuk nge-mute mic saja itu harus selalu diingatkan dan diajarkan berkali-kali. Artinya apa? Ya memang tidak mudah prosesnya, gitu. Tapi luar biasa saya lihat Zoom semalam, ya. Saya sempat nge-review semalam, melihat di YouTube, ya. Itu sudah mulai tertib, ya. Sudah mulai tertib. Ini keren ini, soalnya ada satpamnya, ada Simbo Eni Rohani dari Bekasi. Wah, yang selalu mengingatkan, selalu memberikan kepada kita reminder, ya, di saat kita meeting dan seterusnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, di sini ada para sesepuh nih, ada para kane. Saya lihat di sini ada Pak Haji Narto, ini kanenya kane. Yang luar biasa beliau ini. Aku pengen delok sesuk nek nang Lampung tak delok sampean punya wudel apa ora anu Kang Ji. Soalnya sampean tuh enggak punya capek, jangan-jangan enggak punya wudel. Ini berangkat dari Lampung Timur sampai ke Tulang Bawang. Teman-teman, Lampung Timur Tulang Bawang itu jauh loh. Berapa jam, Ji? Masuk ke mute. Bisa 3 jam. 2 jam, 3 jam, Pak. 2 jam, 3 jam. Itu berarti sampean jadi Valentino Rossi itu. Iya, Masya Allah itu. Ya, kalau orang Jawa bilang, wong orang duwe wudel berarti orang duwe capek gitu ya. Itu mesin ngoput itu berarti. Jadi teman-teman, saya berharap hari ini khusus ya, untuk kita sharing sebentar sebelum kita aktivitas terkait dengan aktivitas HK yang kita lakukan. Ya, mungkin di sini ada, saya minta dulu untuk Bu Nur, karena beliau ini kemarin anak-anak beliau yang di Kediri ini sudah mulai fight, ya, betul-betul beliau mengawal. Jadi saya perhatikan beliau WA itu sampai mungkin kalau dilihat keriting itu jempolnya, kita lihat jempolnya kapalan sudah itu, ya, selalu ngawal, ya, yang di Kediri, dan keren, ya, itu ketemu sekali, kemudian bisa begitu fight, terbang, betul-betul mengadakan HK, kemudian closing. HK itu sebagai support system. Tujuan diadakannya HK, semakin banyak orang yang mendapatkan informasi terkait dengan bisnis yang dilakukan oleh PT KLBI. Apa visi misinya? Visi misinya, visinya jelas.
ya mengumpulkan pembeli setia. Misinya ya membawa masyarakat bawah untuk menjadi masyarakat tengah. Dengan apa? Dengan aplikasi air yang saat ini sudah diciptakan oleh PT KLPI untuk memberikan kepada kita setiap langkah untuk menuju kemudahan. Monggo, Bu Nur, mohon izin. Nanti setelah Bu Nur, saya mohon untuk para ortu siap untuk menyampaikan kisah kasihnya di HK. Monggo, Bu Nur, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Ya sebenarnya saya ini lebih yang paling junior ya di sini, karena saya diceburkan sama Bunda Friska itu baru sebulan yang lalu, diceburkan ke air ya, yang mana sebelumnya saya juga nggak tahu ini apa sih gitu. Saya belum tahu sebelumnya karena Bunda Friska itu nerangkan ke saya kan masih setengah-setengah ya, masih setengah-setengah. Jadi saya belum paham benar apa sih ini. Nah, akhirnya udah toh Bun, ayo pokoknya ikut gitu. Ya udah, saya langsung transfer aja. Ya udah aku ikut, saya kan bilang begitu. Nah, akhirnya saya ikut, saya transfer ya, dan dilojinkan sama Bunda Friska itu karena saya belum tahu benar ini apa gitu. Saya ngikut aja. Ngikut dan yang jelas nggak enak ya karena Bunda Friska itu sudah lama jadi teman. Ya, akhirnya saya karena tidak enak, akhirnya saya ikut aja. Saya transfer 650.000, waktu itu masih 525, maaf. Nah, habis itu saya transfer, Bunda Friska yang ngelojinkan. Nah, kemudian lagi anak-anaknya toh Bun dimasukkan. Akhirnya saya masukkan lagi, tapi saya belum tahu ini apa gitu. Nah, akhirnya ya udah saya ikut aja. Saya transfer lagi untuk anak-anak saya 3. Nah, habis itu yaitu seiring berjalannya waktu, Bunda Friska mengirim ini Pak Darmawan ke Jogja. Nah, dari situ saya baru tahu oh alah ternyata seperti ini. Ternyata ini adalah sistem yang sangat luar biasa ya, yang baru saya temuin juga, dan saya bilang ke Bu Friska bahwa oh ternyata KLPI hadir di saya di waktu yang tepat ya, di timing yang tepat bagi saya ya. Makanya dan setelah beliau Pak Darmawan di Jogja, otomatis kan saya harus belajar banyak, tahu banyak ya tentang KLPI ini. Nah, dari situ akhirnya saya ya Allah bismillah ya semangat ya. Ya karena harus semangat, ditungguin kok sama Pak Darmawan. Nah, dari situ saya mulai berpikir saya punya teman-teman yang potensial ya ada yang jelas di bidang marketing ya. Di bidang marketing yang selama ini kita bergelut di keuangan juga ya. Dan mohon maaf karena kita memang biasa ya teman-teman ini bermainnya di uang bukan cuman jutaan, ratusan juta, bahkan M ya yang selama ini. Ya, mungkin Bu Heri sama Pak Tursilo juga tahu ya. Bu Heri sama Pak Heri juga tahu apa yang selama ini kita jalankan gitu. Dan kita selama ini bergelut dengan uang yang nasabah-nasabah yang berduit gede gitu. Nah, saya berpikir kenapa? Masa kita bisa mengkrit orang yang punya dana besar, masa ini hanya di bawah 1 juta aja, masa nggak bisa sih? Ya. Tapi memang setelah saya masuk juga memang nggak gampang juga gitu loh. Memang nggak gampang juga. Tapi dari pengalaman kita yang sudah biasa dari pintu ke pintu bahasanya begitu, kita ini sudah biasa ya, biasa menawarkan, mengenalkan calon-calon anggota atau calon-calon member yang ingin gabung. Nah, setelah itu saya juga akhirnya karena saya punya komunitas banyak,
ya orang-orang yang selama ini sama dengan saya, kemudian seirama dengan saya, sefrekuensi dengan saya, akhirnya saya coba hubungin teman-teman ya, teman-teman yang selama ini saya lihat potensial ya. Dan benar, akhirnya dari situ saya ajak, makanya kemarin Pak Darmawan sampai saya ajak ke Mojokerto, saya ajak ke Kediri, Blitar, Semarang pun kemarin juga saya ketemukan dengan teman-teman saya yang sefrekuensi dengan saya. Nah, memang tidak mudah ya Bapak Ibu, karena kalau menemukan orang yang seperti yang apa kita mau itu memang tidak mudah, tapi dengan melihat, dengan menawarkan, mengenalkan, ya, memahamkan program AIR ini yang selama ini memang juga baru kita temui. Nah, itu mereka akhirnya oh kok begini ya, oh ternyata ini kok bagus ya. Nah, salah satunya teman saya yang di Kediri itu orang yang tidak gampang ya, orang yang tidak mudah ya, karena beliau itu terlalu selektif ya dengan apa yang kita tawarkan. Karena di perusahaan saya yang lama beliau sangat senior di situ. Tapi setelah kita kenalkan ya dari siang saat itu ya Pak Ustadz, sampai malam ya semua pertanyaan dijawab, dilalap habis sama Pak Ustadz. Akhirnya beliau menerima gitu, menerima. Yang intinya gini, wes Mbak Nur, pokoknya aku pahamkan dulu, pokoknya aku pinterkan dulu, gitu. Pinterkan dulu, nanti Mbak Nur nggak usah lah balik lagi ke sini. Sampai begitu, Pak Ustadz nggak usah balik lagi ke sini, pinterkan saya. Nah, dari situ beberapa jam ya kita Pak Ustadz di situ sampai malam, sampai jam 9 malam kita di rumah itu. Tapi akhirnya beliau paham dan langsung join juga saat itu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya keluar dari rumah itu saya nangis ya Pak Ustadz ya. Pak Darmawan, saya nangis. Saya nangis. Sampai Pak Darmawan, ngapa tuh ini? Ada apa tuh ini? Sampai begitu. Ngapa tuh Bu Nur kok nangis? Ngapa tuh Bu Nur kan begitu? Ada apa? Sampai Pak Darmawan tanya sama Bu Rika sebelahnya, enggak tahu kenapa, karena saya juga belum bisa jawab. Karena saya terharu ya, saya terharu benar. Ya Allah, ternyata kenapa ya Pak Ustadz? Kita ditemukan sama orang-orang yang baik ya. Karena niat kita baik kali ya Tat ya. Jadi kita ditemukan sama orang-orang yang baik. Kita diterima dengan baik, kita dilayani dengan baik, bahkan dia menerima dengan baik apa yang kita informasikan. Dan ternyata langsung beliau dari pertemuan itu pun beliau langsung sudah oke, saya mantep. Bahkan semalam ini Pak Ustadz semalam WA saya yang intinya saya ikut Zoom yang semalam dengan Pak Bos Basri itu, langsung dia saya tambah mantep Bu Nur kata dia gitu. Nah, alhamdulillah kemarin juga sudah presentasi sendiri. Malam itu juga presentasi sendiri dan langsung closing, walaupun mungkin untuk login-nya masih kesulitan, tapi nggak apa-apa, semua saya bantu. Nah, itu pengalaman saya Bapak Ibu, memang nggak mudah ya untuk menemukan orang yang sepotensial seperti yang saya sampaikan tadi ya. Karena saya mempunyai ini aja sefrekuensi dengan saya, dan sebelumnya memang sudah saya call by phone, saya terangkan by phone, kemudian sudah ya mungkin 40% masuk ya, tapi kemarin karena akhirnya saya ajak Pak Darmawan untuk putar, yaitu tadi ke mana, Mojokerto, kemudian ke Kediri, ke Blitar, kemudian kemarin terakhir ke Semarang. Ya mungkin begitu aja Bapak Ibu pengalaman saya. Intinya ajaklah orang-orang yang selama ini dianggap potensial dan kita tahu benar dengan teman kita tersebut. Terima kasih Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, matur nuwun Ibu Nur yang sudah memberikan pengalamannya. Saya ingat betul seperti apa yang disampaikan sama Bunda Friska ya. Ini Bunda Friska hadir enggak ini? Oh hadir. Ono Pak Ono, Pak Ono. Ono ya.
Jadi betul yang disampaikan Bu Friska ya, bahwa Boleh Pak, tambahin sedikit? monggo silakan. Ya saya kira kita semua pasti punya pengalaman yang berbeda ya. Tapi kalau dengan niat yang tulus, kita dengan teman kan, kalau kita dengan sahabat baik, pasti kita mau sukses juga dengan sahabat baik kita duluan ya. Seperti saya melihat Bunda Nur itu orang yang gigih, orangnya baik. Wah ini sayang kalau nggak dapat makanya. Ngerti nggak ngerti tak jeburin aja. Tapi saya senang lah, dia berarti karena ketulusan dia, dia percaya saya, sekalipun dia belum mengerti total. Pada akhirnya sama dengan saya juga awal bergabung tuh belum mengerti betul. Saya juga malah kadang-kadang suka iri sama Bunda Nur. Pak Darmawan cuman ketemu aku 2 kali lah, terus dia gembok di Jogja, gak kira-kira. Ya pokoknya terima kasih banyak untuk kegigihan Bunda Nur, ngajak BM-BM yang lain, teman-teman kita yang ada di Jawa. Luar biasa lah kita harus mengalami sesuatu yang baru karena kemurahan Allah. Ya dia juga cerita waktu dia nangis setelah ketemu sama Bu Titi sama Bu Indra. Kita kan rekan-rekan sekerja yang sudah gaul lama ya. Pada saat kita tahun 2020 kena pandemi itu, wah kita tersiksa luar biasa. Dan KLPI ini merupakan salah satu jalan yang harapan yang luar biasa yang kita berharap kita bisa menolong banyak orang. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Jadi satu hal yang bisa saya ambil dari apa waktu pertemuan dengan Ibu Titi, ya, itu ditelepon sama Bu Nur ya, diminta untuk mengumpulkan mungkin ada 5 orang, 10 orang. Saya ingat betul jawaban Ibu Titi dan Ibu Indra, enggak, kami cuma mau berdua, saya dan Indra dan Titi, wes titik, nggak mau ngajak orang, gitu. Karena apa teman-teman? Ini apa ya namanya rombongan Ibu Friska dan kawan-kawan ini biasa megang duit itu nggak puluhan juta ya, nggak ratusan juta ya, tapi puluhan, bahkan ada yang ratusan M, ya kan? Nah, jadi bisnis yang kecil kemudian bisa menjadi untung besar ini sesuatu yang sangat sangat aneh dan asing ya, di telinga beliau-beliau gitu ya. Termasuk di teman-temannya juga. Sampai di Kediri itu ketemu itu ya pokoknya apa ya namanya belum klik. Begitu kita ke rumah beliau, kita diskusi itu dari zuhur ya sampai kepotong waktu sholat. Setelah itu kemudian diskusi lagi. Wah, pertanyaannya itu 1001 macam ya yang ditanyakan itu. Tapi begitu dia klik, keluar satu kata yang menjadi pintu masuk. Apa deh beliau bilang? Oke Pak, ya mulai sekarang pintarkan saya. Nah berarti beliau itu sudah menyerahkan pecutnya ke saya. Ayo sudah saya gas, gitu. Ayo apa? Ya saya gambarkan bagaimana kemudian sistem kita memiliki imunitas sistem kita itu sudah sangat kuat. Ya. Kalau seperti ini caranya, bagaimana cara menghentikan laju pertumbuhan member kita? Oh dia pahami, dia lihat, ya nggak bisa Pak. Nah sudah sampai di titik akhir, kemudian beliau itu clear, ya. Mungkin ini adalah pelabuhan terakhir bagi saya Pak. Semoga ini pelabuhan, berkali-kali beliau bilang, semoga ini pelabuhan terakhir buat saya. Dikarenakan beliau melihat sistem kita sudah sangat kuat. Dan saya mendapat cerita dari Ibu Nur bahwa beliau itu orang yang sangat selektif. Terlihat dari rapihnya rumah, rapihnya sendal-sendal yang tertata di rak-raknya. Itu saya ke kamar mandi itu dari odol sampai sikat itu tertata rapi banget teman-teman. Nah ini saya bilang ini orang yang sangat rapi. Termasuk ke bagian pemikirannya juga sangat selektif dan sangat rapi. Sekarang pukul 7.35. Nah, pukul 7.35 tuh udah diingetin ya. Baik teman-teman, di sini ada simbok saya ini, simbok Eni. Simbok Eni. Ini beliau ini Masya Allah, simbok Eni sudah hadir ya? Mana? Alhamdulillah. Saya itu Masya Allah loh teman-teman. Beliau ini termasuk asabikun al-awwalun. Orang yang orang luar ya, maksudnya itu orang dari Bekasi yang kemudian ngobrol dengan saya masih ingat betul itu di kisaran bulan apa ya, saya masih di Cirebon waktu itu. Ya, tapi saya sudah ngerasa klik dengan beliau, kita sering bertukar pikiran kalau pagi gitu ya. Ya sesama member,
karena kita belum saling kenal lebih jauh. Ya. Tapi saya melihat ketulusan, saya melihat keikhlasan, saya melihat keteguhan, saya melihat sebuah keinginan untuk bersama-sama sukses. Nah, terus saya support, saya ngobrol sama beliau. Kalau pas waktu itu ada waktu sedikit saya sempatkan telepon beliau. Ya. Beda dengan sekarang. Ya. Sekarang saya agak sombong Ibu ya, ditelepon nggak ngangkat ya. Barakah, Masya Allah ya. Baik, saya ingin mendengar pengalaman beliau nih. Ini beliau teman-teman hujan deras loh teman-teman. Pakai jas hujan mangkat. Aku yang sama Pak Basri itu kadang-kadang tangisan berdua tuh. Ya Allah Pak Bas, Masya Allah ya, kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya simbol, kita punya saudara yang segini kuat. Yuk kita perkuat. Yuk kita sampaikan teman-teman sampai di gerbang kesuksesan. Kang Fadoli ya, dengan berbagai macam cemoohan, mungkin cibiran yang ada di luar itu juga sanggup menangkal itu sampai dengan saat ini. Pokoknya nanti kalau datang ya, kalau sama Kang Fadoli sampai di Lampung tak peluk tak cium badungmu, tenang ya. Monggo untuk si Mbok Eni silakan. Terima kasih Pak Ustadz Darmawan atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Jangan bosan-bosan ya menatap wajah saya nih. Alhamdulillah, ya Allah, rasa syukur yang tak terhingga. Saya punya keluarga baru yang benar-benar orang-orang yang super, dari hatinya, sikapnya, tindakannya, pokoknya sudah orang-orang terpilih. Mungkin saya banyak banget ya di luaran sana pengalaman pahitnya daripada manisnya, tapi itu menerpa saya menjadi siap mental, tahan diri, tahan banting, menjadi perempuan yang kuat, bukan menjadi perempuan yang menjadi lemah. Saya terus berupaya meminta, ya Allah, kalau memang jalan terbaik masih ada di usaha seperti ini, yang dimana usia saya sudah seperti ini, tidak mungkin saya bekerja di luaran sana. Tolong berikan ya Allah, tolong berikan. Tiba-tiba di suatu hari habis Lebaran berapa hari lah, di atas tanggal 20-an, anak saya tuh Indah Pujiastuti, anak yang ketemu gede, yang luar biasa, kirim ini info. Saya langsung nyerocos. Apalagi nih yang kamu kirim? Kamu udah tahu belum apa-apa? Jangan-jangan kamu udah langsung masuk baru dikirim ke Bunda. Akhirnya iya Bun, kita sudah masuk. Cepat daftarin Bunda. Komitmennya harus berapa daftarin? Nanti kita hitung-hitungan. Akhirnya kita daftar, selang mungkin dia pagi, saya siang atau sore. Selesai didaftarin, besok Bunda ke rumah. Saya ke rumah. Kita pelajari. Wah, Ndah, kalau kayak gini mah ini konsepnya mudah banget deh buat kita. Yuk, kita maksimalin. Teleponlah Mas Narno, nggak pakai lama. Bet, harus gimana Bun? Gini. Siap. Gabung 280. Oke. Nah, dari situ saya merasakan, ya Allah, terima kasih kalau ini mungkin jalan terbaik yang saya minta. Bismillah, saya maksimal. Saya lihat daftar grup. Ada siapa aja. Saya selalu bismillah nawaitu saya. Setiap saya masuk di konteks bisnis, saya harus dekat dengan seseorang untuk apa? Untuk support kekuatan doang, untuk support, untuk keyakinan. Karena maaf Ibu, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita masih butuh orang lain dalam kehidupan kita. Tentunya orang lainnya siapa? Yang tepat. Karena di luar konteks bisnis, kita menjadikan keluarga itulah salah satunya yang benar-benar menjadikan kerja kita itu nyaman, kerja kita enjoy, chemistry kita dapat gitu. Dari situ saya tidak banyak bertanya sistem, tidak banyak membantah sistem. Saya pelajari dengan Mbak Indah, dengan Mas Narno. Kita ikut Zoom terus, kita iklan. Kita nggak pernah tahu kalau kita ini akan bagaimana, jadi apa, dan akan terbentuk HK. Kita itu tidak pernah tahu di HK itu bagaimana. Saya selalu minta support Pak Darmawan, semua akhirnya kita lolos di 13-12 kota saat itu dengan belajar. Saya pamit sama Pak, tolong dukung Mama Pak untuk kali ini aja Pak. Ini beneran Pak, demi Allah ya Rasulullah. Gak mungkin Allah kasih kita ini lagi kalau memang ini bukan yang terbaik. Yuk Papa paling tidak belajar dengerin, Papa tahu siapa ini pemiliknya, siapa ini bisnisnya, apa aja di dalamnya. Dari situlah saya semakin kuat. Bagi saya datang ke pertemuan itu udah budaya. Bagi saya hadir ke acara itu udah budaya. Kenapa? Karena disitulah nadinya kita, jantungnya kita, ngecas HP kita. Jadi jangan seperti Coca-Cola yang dikocok, itu benar Bapak Ibu. Jadi saya sudah punya semangat yang stabil, sudah punya support diri yang
stabil, saya harus bagaimana menyikapi keluarga, menyikapi teman-teman, menyikapi sahabat. Apalagi luar biasanya PT KLPI dengan segala sistem yang sudah disediakan. Oke, kita bereforia, mempunyai strategi segala macam. Oke, punya input saran untuk perusahaan. Oke, tapi perusahaan dibuat sudah sedemikian rupa. Ingat kembali ke buku bijak. Percaya perusahaan, komitmen, percaya sistem. Ya sudah, kita jalan aja sesuai rule-nya, sesuai prosedur. Ya buktinya saya bisa berdiri sampai sekarang, saya diterima jadi ketua HKD pertama untuk gugus depan pertama, yang itu menurut saya pemilihan yang paling eksklusif dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia melalui beliau Pak Basi Susanto dan beliau Pak Ustadz Darmawan, jadilah saya seperti sekarang. Alhamdulillah, puji syukur dengan kekuatan saya mengajak satu kali ditolak, saya tidak lepas. Kedua kali saya silaturahmi, saya follow up, saya tindak lanjut. Intinya di hari ini, di pagi ini, sambil saya ikut Zoom, teman Kalimantan sama. Bun, saya siap. Saya gabung di 13 kota. Bahkan dia nyebutnya di 14. Jangan kirim dulu yang untuk 14, jangan kirim aja dulu 650.000 untuk 13 kota. Bagaimana? Mau didaftarkan Bunda atau Jeng yang mendaftarkan? Karena beliau pensiunan Bank BRI, Kepala Bank BRI. Maka dari itu yuk teman-teman, jangan banyak meminta, jangan banyak berharap, jangan banyak menuntut. Beri yang terbaik, positive thinking. Dari situlah saya menjadi dewasa. Ya memang saya sudah tua, saya sudah senior. Nanti 14 Oktober umur saya 60 tahun Bapak Ibu, yuk kita saling mendoakan semua sehat, barokah umur dan rezeki. Kita kata Pak Darmawan ketemu di gerbangnya Mekah. Karena apa? Di luaran sana kita nggak pernah loh membayar pendaftaran bisnis, kita sekaligus dijamin sudah bisa berangkat ibadah. Subhanallah. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan, ya Allah. Mungkin itu aja Pak Ustadz Darmawan, teman-teman tersayang, anak-anakku tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, keren. Saya tuh kangen sama suaranya Bu Esther loh, saya asli. Kangen saya sama Bu Esther, grafiaknya, gitu. Masya Allah. Monggo Bu, silakan Bu Esther. Semangat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Saya ini juga bersyukur banget ketemu keluarga KLPI, jadi punya saudara Bu Nur, Ustadz Darmawan, Pak Sunarto. Kemarin saya telepon Pak Fadoli. Saya pada saatnya nanti saya ke Lampung nanti bisa ketemu. Jadi gini Bapak Ibu, pengalaman saya. Awalnya saya ditelepon Pak Willy yang Surabaya tuh juga udah capek ya, udahlah begah apalagi begitu ya. Terus suatu saat rawuh ke tempat saya sama Pak Roy. Saya ngundang beberapa teman, itu langsung ada yang join closing. Saya belum ngeh, tetapi teman saya ini sudah ngeh duluan. Bu, titip duit, kok daftar no. Habis itu saya ini bingung. Iki wis ngerti apa piye to? Mungkin Pak Darmawan ketemu orangnya yang minta itu loh Pak, dihiaskan itu loh Pak. Itu yang pertama yang ikut saya. Ya. Selanjutnya saya juga terus ya saya ngomong aduh bingung gimana nih caranya. Suatu saat terus ke Surabaya ketemu Pak Basri, ketemu Pak Roy, ketemu tim, jadi Pak Andi. Jadi akhirnya saya berpikir wah ini berarti bagus ya. Jadi ikut. Saya udah daftarkan dulu tapi belum jalan. Setelah sebulan baru jalan. Ya saya mencari cara sendiri untuk supaya closing gimana. Saya caranya cuma ngajak ini dari kita untuk kita menjadi pembeli yang setia, namanya komunitas air. Ini nanti keuntungan juga untuk kita. Kita member hanya sekali seumur hidup. Nah, suatu saat itu ada teman-teman, maaf ya, teman-teman gereja ya yang ikut beberapa ikut. Teman-teman yang ikut itu cuman begini, aku ora iso golek uang, aku daftar tok. Piye? Ya wis ora apa-apa. Terus tapi kan saya harus daftarkan ring 1 saya dulu. Saya ngejaskan ring 1 saya dulu. Baru kemudian saya bantu Pak Matius yang sudah didaftarkan tapi belum tahu. Waktunya. Lagi ngarep badan tak Pak?
Akhirnya kita juga berjalan sampai sekarang. Pas yang menarik banget itu waktu pas Pak Darmawan rawuh itu, besoknya kan banyak heboh ya, jadi ada yang datang, terus yang sempat nyumpahin kalau sampai itu bisa dapat 100 juta, berapa 50 juta, wah saya sampai gini. Aku lihat dulu Bu Esther, kalau memang dapat wis saya nanti begini. Saya kan juga nggak enak banget. Tapi berapa hari kemudian datang, Bu, kuwi sakjane piye to, Bu? Saya kan juga gini, Bapak noto hati dulu, tak kasih minum kopi dulu, tak jak ngobrol. Nanti nek hatimu wis enak, nanti baru saya harus join ya. Jangan sekarang, ditoto hati dulu. Kadang kita tuh pakai strategi Bapak Ibu. Ya, ini ada Mbak yang kerja yang kemarin setiap pagi ngelihat saya Zoom, ngelihat buku bijak. Satu juga, aku mbok ikut Bu nggih, kalau saged melu tau. Oh iya, boleh. Saya nggak ngajak, ikut sendiri lewat dengerin saya Zoom tiap pagi. Ada lagi yang biasa betulin listrik tempat saya juga tanya-tanya. Jadi kita setiap hari ini luar biasa buku bijak, dan setiap hari saya tuh harus ngomong sama orang tentang air. Kalau closing nggak closing, wis pokoknya bagian saya kerjakan, selanjutnya saya pasrah. Jadi setiap hari ini Bapak Ibu ya, saya di catatan saya di ini, nah ini, yang ini pokoknya patokan saya gini. Jadi kalau mau ikut itu ya seperti ini. Saya nggak pernah janjikan kapan berangkat ya, saya janjinya ya ikuti mungkin 3 tahun bisa lebih, karena ini ngantri se-Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu akan disunduli, nanti yang atas pensiun, yang pensiun nanti ikut lagi di bawahnya. Jadi seperti putar terus. Jadi Bapak Ibu cukup sekali bayar, itu yang bikin menarik Bapak Ibu. Jadi hanya sekali bayar, terus nanti nggak bayar lagi, tapi yang atas dia pertanyaan gini, nanti yang atas enak Bu, yang atas sudah berangkat terus diem, enggak, nanti ada renewal di bawahnya, nyunduli sampean meneh, itu. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, dengan cara seperti itu Bapak Ibu ada manfaatnya. Yaitu buku bijak saya nggak pernah telat, karena itu bagi saya itu rohnya di situ. Jadi terima kasih Pak Darmawan, kapan ke Mojokerto lagi saya tunggu ya. Terima kasih. Kata Pak Ikada, Bu Esther logatnya Jawa, jangan-jangan orang Jawa. Asli wong Jawa Timur. Pak Ikada kalau ketemu sama Bu Esther sekali, mesti pengen ketemu meneh. Gerapiak luar biasa beliau. Masya Allah. Sehat selalu Bu Ge. Sehat Amin. selalu. Masya Allah, Amin. keluarganya semakin sehat-sehat, cucu-cucunya. Di Amin. sini kemarin saya dengar Pak Wayan. Jadi Pak Wayan ini punya satu satu cara untuk menggerakkan anak-anak beliau, anak-anak Hatta, supaya bergerak. Beliau bilang, pokoknya tanggal 17 Agustus, gitu, di hari kemerdekaan Republik Indonesia, siapa saja yang closing, itu tak kasih bonus. Dikasih bonus dari kantongnya Pak Wayan, loh. Bukan dari perusahaan. Betul Pak Wayan? Monggo silakan Pak Wayan. Iya Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Jadi terima kasih Pak Ustaz dan Bapak-bapak dan Bunda semuanya. Jadi saya cerita sedikit tentang pengalaman saya, Pak Ustaz. Jadi mohon maaf, ini saya cerita dari awal dulu. Dulu pada saat saya ditelepon oleh Pak Nihan, pada saat itu saya kaget. Siapa ini? Saya rasanya tidak pernah kenal kan sama beliaunya. Saya tanya-tanya, tahu-tahu, oh kan kita pernah di satu grup katanya. Nah, saya ingat-ingat, oh ya benar. Nah, beliau menawarkan ke saya pada saat itu, tetapi saya cepetan seuson. Belum saya dengarkan dan belum saya pahami, saya cepetan seuson. Pak Nihan, mohon maaf, saya sudah trauma. Sering sekali sudah begini. Nah, begitu Pak. Nah, kemudian setelah begitu kebetulan didengar oleh teman saya, ini pengalaman pahit saya dulu, didengar oleh teman saya, kemudian beliau, wah ini bagus rupanya Pak Wayan, ayo kita ikut aja. Saya padahal belum apa-apa kan, Pak Nihan belum sempat menjelaskan ke saya, oh iya dah kalau memang menurut Bapak bagus, ayo kita sama-sama. Nah saya gituin teman, akhirnya saya langsung pada waktu itu kan masih bisa kita cicil, ada 3 kota dulu, 35, kemudian dan seterusnya. Nah kemudian
setelah saya gabung dan teman saya ini ikut, alhamdulillah sudah sampai 12 kota. Namun teman saya ini sepertinya dia seperti ini, apa namanya itu, seperti apa yang disampaikan di buku bijak, bahwa dia itu berlari sembarangan, tidak fokus. Nah, kemudian kan saya bilang sama beliau, sama teman saya ini, Pak, tolonglah dulu ini, saya kebetulan mau ke Lombok. Nah, beliau iya pada waktu itu. Tetapi seiring waktu, dia itu sepertinya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, tinju sembarangan itu. Nah, gitu. Sehingga beliau pada saat ini sampai beliau keluar dari grup yang kita ajak untuk membentuk HK itu. Padahal sebelumnya saya sudah hati-hati, Bapak dan Ibu. Saya sampaikan ke teman-teman, saya ajak bagaimana supaya kita komitmen kita untuk membentuk calon-calon HK ini supaya kita betul-betul. Nah, saya sampai sampai saya bagikan list siapa yang setuju dan siapa yang tidak. Kalau setuju, supaya betul-betul komitmen, mari kita nanti laksanakan. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya mereka buatlah, tanda tanganilah list itu. Sehingga kita bisa bentuk untuk calon yang kita ajak untuk membentuk HK ini. Nah, seiring dengan waktu, mereka itu tahu-tahu ya, seperti yang saya bilang tadi, dia bertinju sembarangan, terpengaruh mungkin dengan ini itu, sehingga sampai sekarang dia keluar dari grup yang saya bentuk. Saya bel-bel tidak mau mengangkat, tetapi saya nggak merasa kesel, nggak merasa bosan ngajak mereka begitu. Nah, itu berita pengalaman pahit saya. Tetapi alhamdulillah saya ada juga pengalaman yang manis lah begitu. Nah, begitu dia seperti itu, saya nggak bosan-bosan. Saya terus online, Bapak Ibu. Saya kan sementara di Lombok. Nah, dari Lombok saya teman-teman di Singaraja, alhamdulillah pada itu langsung malam beliau ngebel saya. Tahu-tahu saya kira apa maksudnya dia. Nah, tahu-tahu dia menyampaikan bisnis yang dia bawa. Ya, saya dengerin. Oh ya Pak, silakan. Ini baik. Saya bilang gitu. Nah, kemudian setelah gitu, ya sudah selesai Pak, sudah katanya. Langsung saya balik lagi gitu. Saya prospek lah dia. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu dia langsung closing Pak. Langsung closing 12 kota. Nah, begitu juga besoknya. Ini saya pakai online aja. Itu karena saya seperti saya bilang tadi, saya kan masih di Lombok. Tapi insya Allah nanti besok saya pulang ke Bali, di situ saya optimalkan lagi, mengajak teman-teman, artinya memberikan edukasi kepada teman-teman, itu bukan mengajak ya, memberikan edukasi kepada teman-teman, nantinya seperti itu rencana saya gitu. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Darmawan baru, saya memang minta izin dulu kepada Pak Direktur kita, Pak Basri. Nah, di situ saya minta izin, bagaimana Pak, saya punya ide begini, kalau seandainya nanti teman-teman saya ini bisa dia closing di 12 kota, itu saya akan berikan hadiah kepada mereka sekedar uang bensin, tetapi itu bukan hadiah yang dari sistem, saya sendiri yang rencana. Nah, beliau bilang Pak Basri, oh ya Pak Wayan boleh, asalkan jangan sampai kuras kantong sendiri katanya. Ya alhamdulillah Pak, saya bilang begitu. Nah, jadi itulah rencana saya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz baru. Cuman seperti sudah saya bilang kepada Pak Basri, kalau ini tidak menyalahi prosedur Pak, saya lakukan. Tetapi kalau ini menyalahi prosedur, ya saya nggak berani. Nah, karena apa? Karena setelah saya membaca buku bijak itu luar biasa itu anunya. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah rencana besok saya pulang ke Bali. Kemudian minggu saya sudah ada di Bali. Di situ saya kumpulkan lagi mereka itu akan saya berikan edukasi dan saya jelaskan seperti itu. Dan rencana saya berikan mereka sekedar uang bensin lah untuk mereka bergerak. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Pak Ustadz Darmawan dan Bapak-Bapak dan Ibu sekaliannya. Mohon maaf ini agak panjang jadinya saya. Sekian Pak Ustadz, saya kembalikan kepada Pak Ustadz.
Karena keluar itu luar biasa, kita punya saudara, kita punya Luar keluarga, biasa. ya, di mana TST itu ternyata memang masuk, teman-teman. TST itu masuk. Saya itu sangat merasakan hal tersebut. Ya, ada seorang Kane yang kemudian merasa mendapatkan apa ya, bonus berbagi dengan ortu, ya kan. Kemudian ada seorang ortu yang merasa anak-anaknya itu sudah berhasil, ya, menjalankan visi misi HK semakin bijak, semakin baik, dan kemudian bisa mengajak saudara-saudara lainnya untuk masuk ke dalam aplikasi kita, dikasih reward, ya, dikasih bonus. Ya. Ini kan sesuatu yang baik, ya, satu lingkungan yang baik, satu ekosistem yang terbentuk dari TST itu sendiri. Ya, tahu diri, tahan diri, sadar diri. Memberikan itu tidak serta-merta berbentuk materi, tapi memberikan perhatian itu, Masya Allah loh. Saya jadi ngerasa ya betul-betul menjadi bagian dari orang tua, teman-teman. Ya, bagaimana ada seseorang yang saya telepon itu, Masya Allah, antusias banget ya. Ya ampun, Pak Dermawan, makasih banyak sudah telepon saya, ya sudah mengingat saya. Padahal cuma telepon loh, teman-teman. Saya enggak ngasih permen, enggak. Ngasih duit ya enggak. Saya bilang, halo Ibu, apa kabar keluarganya? Apa kabar Ibu? Sehat selalu. Piye hakanya di sana, gitu ya. Apa problemnya? Wah, itu sudah sangat antusias. Itu senangnya luar biasa. Nah, ini bentuk perhatian yang kemudian tulus keluar dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita adalah keluarga. Tidak ada lagi antara kamu dan saya, yang ada adalah kita. Siapa kita? KLPI. Siapa kita? KLPI, teman-teman. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia membuat ekosistem ini menjadi satu prototipe, satu apa ya, oase kalau saya bilang. Satu oase di tengah kegersangan, kerukunan baik antar warga, ya, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar keluarga bahkan, ya, diwarnai, ya, diajak kembali bahwa kita adalah makhluk yang terbaik, bahwa kita adalah makhluk yang terhebat, bahwa kita adalah manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memberikan warna terhadap keindahan yang ada di atas bumi ini. Masya Allah, ya. Ini sebuah ekosistem yang wajib dan terus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sampai pada saatnya nanti Tuhan yang akan melihat, oh ya, ini para hamba-hambaku sudah siap untuk menerima tanggung jawab sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pemimpin. Karena kita semakin melayani. Pemimpin semakin tinggi dia, semakin melayani. Hilang keakuannya, yang ada adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang dipimpin itu lebih baik daripada apa yang dia terima. Pemimpin terbaik itu yang siap lapar, ya, di saat kemudian orang-orang yang dipimpinnya itu kenyang. Pemimpin yang terbaik siap bersakit-sakit ria demi melihat kesejahteraan untuk orang yang dia pimpin. Kita ingat sekali ada seorang jenderal yang kita sangat tahu itu, Jenderal Sudirman. Kenapa beliau menjadi pemimpin sepanjang sejarah? Dikarenakan apa yang beliau lakukan itu memberikan keteladanan. Tidak hanya memberikan perintah, tapi suri tauladan. Di saat berseru maju, beliau ada di garda terdepan. Di saat berseru mari makan, beliau adalah orang terakhir yang mengambil makanannya. Di saat berseru hayo kita sholat, beliau adalah orang pertama di sholatnya, menjadi imam. Menjadi imam berarti ingsun makili makmum. Saya mewakili makmum. Makmum itu siapa? Orang-orang yang ada di belakang kita. Dan ingat, kullukum ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Masya Allah. Ya, apa yang dipimpin semua, sampai anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kau diberikan tangan yang sehat untuk apa? Tangan itu dipergunakan. Kau sudah diberikan kaki yang sehat, kemana kakimu melangkah? Kau sudah diberikan mata yang indah, ya, yang jelita, ya, kemana pandangan matamu terarah? Kau telah diberikan telinga, untuk apa telingamu mendengarkan? Dan seterusnya. Kita adalah pemimpin
dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Diri kita khususnya, ya, karena apapun yang kita lakukan hari ini untuk kita, ini untuk saya, ini untuk saya, terus lakukan itu. Maka di saat kita melakukan kesalahan, misalkan wajar kita manusia, yang mungkin satu waktu kita melakukan kesalahan, kemudian kita ditegur atas kesalahan tersebut, kita terus memegang dada kita. Iya, saya salah. Ya. Saya salah dan saya akan membenahi kesalahan ini. Masya Allah teman-teman. Ya. Terus kobarkan semangat ini bahwa apa yang kita lakukan saat ini di tengah-tengah masyarakat mungkin memang masih terasa kecil. Apapun itu, sebuah sistem yang besar. Saya di sela-sela kesibukan kemarin sambil baca-baca di online, ya, bagaimana Grab, ya, bagaimana sistem yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim di awal 13 Oktober 2010 itu didirikan. Beliau punya driver itu cuma 5, bertambah 2 kemudian 7, bertambah 3 kemudian 10, bertambah 10 kemudian 20. 20 orang driver itu dari tahun 2010 sampai 2015 itu kan belum punya aplikasi. Driver itu hanya menerima pesanan berdasarkan telepon. Kalau sudah dapat telepon, kemudian nanti alamatnya diberikan kepada para drivernya. Mereka jemput. Mereka nggak berani pakai jaketnya mereka. Mereka nggak berani pakai jaket ojol itu. Kenapa? Karena pasti digebuki di jalan sama opang, ojek-ojek pangkalan. Lah kalau di Grab yang saat ini baru punya 4 juta itu sudah membuat pemiliknya menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Masya Allah. Ya. Lah kalau di kita teman-teman, yang kita arah ini bukan cuma 1 juta, bukan 2 juta, bukan 280 juta, tapi penduduk dunia. Itu visi, ya, yang dimiliki oleh PT KLPI. Jadi yuk kita punya visi yang besar. Ya. Pemimpin hebat itu punya visi yang besar, punya misi yang jelas. Jangan bertinju sembarangan. Kalau di Grab awal, ya, itu sampai digebuki, babak belur, sampai ada yang meninggal. Di KLPI ini tidak ada kok. Kita prospek kemudian digebuki itu tidak ada. Ya semoga tidak pernah ada. Ya, kita prospek kemudian dimusuhi, tidak ada. Ya, kalau sekedar dicibir, kalau kemudian sekedar diolok-olok, alah sudahlah. Itu. Wong kita tidak menjalankan air saja diolok-olok orang kok. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, kalau kita ngikuti apa kata orang, itu tidak bakal selesai. Wes semuanya itu ya salah, semuanya tidak benar. Gitu ya. Tapi kita yakinkan di dalam diri kita sendiri bahwa apa yang kita sedang kerjakan ini sebuah kebaikan. Ya. Pahami visi misinya, ya. Bertanya apa yang kita belum paham, karena untuk mencapai tingkat keyakinan itu harus paham dulu. Untuk mencapai tingkat pemahaman, kita harus belajar. Nah, kalau malas belajar, ya bagaimana ya, kita kemudian bisa paham dan yakin. Ya. Masya Allah, ini teman-teman di Caruban Nagari di Cirebon, ya itu barokah, alhamdulillah. Ada Kang Hardi, ada Kang Sujai, ada Kang Sanusi, ada Kang Teddy Permana. Ya. Beliau terus berjalan itu mengitari apa ya namanya rutinitas kita, terus bertemu untuk membahas terkait dengan plan-plan apa yang akan kita lakukan. Ya. Dan Masya Allah keakraban ya, keakuran. Kemarin saya lihat foto ada Kang Sujai ya, itu bersandar di bahunya Kang Hardiansyah. Keren teman-teman ya, akrab ya, akur gitu ya. Masya Allah. Yuk terus ya kita support. Di sini saya ingin mendengar salah satu terakhir ya, sebelum kita aktivitas, saya ingin mendengar ini Mbak Indah ya. Di sini ada Mbak Indah Puji Hastuti. Hadir, Pak. Nah, ini beliau yang paling imut dari semuanya, teman-teman ya. Beliau ini anaknya Ibu Eni Rohani. Wah, walaupun paling imut, ini larinya paling kencang saya lihat ya. Sama Simbo itu kemana-mana terus ya. Sama Kang Nano ya, Masya Allah saya takliman untuk beliau. Ya, di sela-sela kesibukannya terus mengikuti kita. Monggo Mbak Indah. Terakhir, monggo kalau ada yang mau diseringkan silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam dan Pak warahmatullahi sudah memberi wabarakatuh. kesempatan buat saya buat sharing-sharing sedikit. Kayaknya pengalaman saya nggak seberapa deh dibandingin teman-teman yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa, ya mudah-mudahan menarik dan bisa jadi pelajaran buat semuanya. Awal pertama saya bergabung, saya bercerita dulu ya dari awal. Saya bergabung itu ya saya nggak mengenal dia, nggak mengenal dalam arti nggak pernah tatap muka dan nggak pernah berkomunikasi dengan beliau yang mengajak saya. Tapi kita satu grup yang dululah di bisnis sebelumnya. Beliau tahu sepak terjang saya juga tahu sepak terjang beliau. Hanya sekedar sebatas itu aja mengenal, tiba-tiba dia menawarkan. Saya orangnya nggak kayak orang-orang, belajar dulu, pelajari dulu, lalu baru daftar gitu, enggak. Kalau saya orangnya suka menerima gitu ya. Pikiran saya selalu terbuka setiap ada penawaran, ada kesempatan yang menurut saya bagus, saya nggak pikir panjang, saya langsung daftar aja. Begitu dia tawarkan, saya nggak 5 menit lah saya baca, beliau ngasih itu ya share begitu, diliatin lah videonya Pak Basri, saya langsung gabung. Ya udah Mas, saya gabung. Berapa kata saya? Untuk satu kotanya 35.000 Mbak katanya. Oke, kalau pengen aman 5 kota aja Mbak sekalian. Oke, saya ikut. Terus habis itu aku apalagi? Udah Mbak diem aja itu udah aman. Tapi kalau Mbak pengen ngajak-ngajak, nanti Mbak dapat referral dari orang-orang yang diajak dan nanti Mbak 5 kota aman kata beliau begitu. Kata saya, aduh Mas, kalau saya ngajakin orang lagi tuh, Mas tahu sendiri saya lagi sakit hati, saya lagi terpuruk, saya udah kecewa. Ya makanya ayo bangkit, Mbak harus bisa bangkit, jangan seperti itu terus. Ya udah dia nyemangatin saya. Akhirnya ya udah saya coba deh menghubungi teman-teman saya. Udah share aja langsung, jangan nunggu lama, nanti antriannya keburu panjang. Oh gitu ya. Iya karena ini antrian. Ya udah. Saya share ke semua teman-teman saya, semuanya wah cemooh deh. Pokoknya semuanya mencemooh saya. Kamu ini baru juga kemarin, yang kemarin belum beres sudah ngajak-ngajak lagi. Ya udah saya senyumin aja, emang saya salah waktu itu saya menjebloskan mereka ke jurang kemiskinan. Nah, dari sekian banyak orang yang saya kirimin, responlah satu. Orang tua saya, Bu Eni, yang luar biasa. Dia langsung marah. Kamu ngapain lagi besar-besar seperti itu? Nggak tahu apa Bunda lagi sakit, lagi begini-begini. Bunda, udah jangan marah-marah dulu apa. Ini belajar dulu. Kamu emang udah paham, ikut-ikut aja. Enggak, saya juga nggak paham kok. Saya juga baru ikut kok. Tapi kalau kita mau belajar bareng-bareng, hayo. Kita belajar bareng-bareng. Kata saya seperti itu. Saya matiin dulu kompornya lagi masak. Akhirnya Bunda ini langsung. Tapi Bunda lagi nggak ada duit ini bagaimana? Nggak apa-apa Bunda, saya daftarin aja dulu. Beneran ya? Iya, udah hitung-hitungan belakangan lah. Yang penting Bunda mau aja dulu. Oh itu buru-buru amat. Ya soalnya saya butuh 3 orang Bun buat mengamankan akun saya. Oh begitu. Jadi harus cari 3 orang nih. Ya udah Bunda daftar 3 biar aman katanya. Akhirnya beliau daftar 3. Marah-marah lagi. Katanya kalau udah daftar 3 aman. Bunda sabar dulu. Kita sama-sama belum tahu nih selanjutnya seperti apa. Katanya udah daftar 3. Udah daftar 3. Iya, sebentar dulu kita pelajari dulu. Ternyata tidak 3 itu bukan seperti itu, Bunda. 3 itu bukan nama Bunda semua, tapi 3 orang di bawah Bunda harus 3. Oh begitu, iya. Ya udah, cari siapa ya katanya. Lagi kondisi seperti ini. Ya kita sama-sama coba Bun. Ada waktunya kok 30 hari dari sekarang. Indah gitu kan. Oke, terus Indah udah dapat siapa? Ya belum dapat, baru Bunda doang. Itu juga Bunda baru saya kasih tahu. Udahlah kalau kayak gitu Bunda daftarin.
Oke, udah daftarin ya Bun. Ya Bismillah Bun, kita mulai lagi dari sini. Mudah-mudahan di sini benar adanya. Ya udah, Bunda ikhlas ya, yang ikhlas, yang sabar Bunda. Kita sama-sama berjuang lagi yuk dari awal lagi. Oke, ya. Akhirnya dia daftar. Nggak terima, nggak cukup daftar, dia langsung lari ke sini paginya. Saya diomel-omel. Lucu saya sama Bunda itu. Anak sama emak yang selalu pro dan kontra. Di sisi lain kadang pro, kadang kontra. Itulah pokoknya saya sama emak itu selalu begitu. Tom and Jerry. Udah kayak Tommy and Jerry. Lucu ya Bun. Lalu saya udah daftarin Bu Eni. Bun, saya masih kurang 2 lagi. Bagaimana ya caranya ngajakin siapa lagi ini? Ah udah nggak usah ribet-ribet, saya daftarin aja, saya hubungin lagi kan upline saya ya beliau. Mas, saya boleh nggak ini daftarin suami sama anak-anak? Oh boleh Mbak, yang penting namanya jangan Mbak lagi. Oh, oke, saya daftarin lah suami dan anak-anak. Akhirnya udah kan. Oh iya Mas, udah kelihatan yes-nya. Iya emang harus seperti itu. Terus apa lagi? Ya udah gitu aja. Tapi kalau pengen akun suami dan anak-anak yes juga harus cari lagi. Waduh, ini buat saya aja udah empot-empotan harus nyari lagi. Demikian juga Bunda. Ini Bunda harus nyari siapa? Ya udah Bunda daftarin aja Papa sama siapa anak-anak Bunda. Oke, saya daftarin Papa ya sama anak Bunda. Oke. Ya udah kita langsung register tuh di rumah berdua-dua. Ya udah akhirnya suami saya marah-marah lagi. Apalagi sih Mak? Mainan kayak gitu lagi. Ya. Udahlah Pak, ini mah udahlah nggak ganggu Papa juga kok. Kita mau berdua ya Bun ya. Kita mau biasa lah Pak gitu kan. Awas ya kalau main-main seperti kemarin lagi. Insya Allah enggak kok ya Bun ya Bun, jangan bilang-bilang dulu ya Bun ya. Kita berdua-dua dulu ya Bun ya, jangan bilang-bilang suami kita ya Bun ya. Ya udah kita diem-diem aja. Lah, akhirnya udah seiring berjalan waktu kita pelajarin. Bu Eni pun langsung ngajakin Mas Nano langsung daftar juga. Akhirnya Bu Eni juga daftarin suami dan anak-anaknya, akhirnya yes juga. Bun, udah nih tugas kita udah selesai. Terus kita ngapain? Masa kita diem aja sih? Kita nggak dapat apa-apa dong kalau kita diem aja. Ayo udah kita bergerak lagi. Ya udah Bun, kita bergerak pelan-pelan aja ya Bun. Tapi beneran Bun, Indah sama sekali belum tahu ini kita mau dibawa kemana. Udah namanya juga air, kita ikutin aja. Saya coba daftar sharing-sharing lagi ke semua teman-teman. Tapi ternyata karena semua orang tuh taunya saya emang di rumah jualan air. Setiap kali saya ajak, pasti dia, saya mau diajak jualan depot isi ulang Bu, katanya. Oh enggak seperti itu. Ini aplikasi air yang berbeda. Ya pokoknya semua orang tuh nganggapnya saya tuh jualan air. Jadi kalau diajak, masa sih modalnya murah banget, cuma 280 kalau mau buka depot air. Enggak Bu, bukan kita jualan air galon, air mineral atau apa. Kita belajar berdagang dengan sistem. Akhirnya sedikit-sedikit orang udah mulai paham, akhirnya adalah saya taruh lagi di bawah anak saya, di bawah suami saya dan anak-anak saya, alhamdulillah yes 12 kota. Oh iya, pas lagi awal-awal pendaftaran kota baru itu saya benar-benar nggak ngerti lagi. Bun, ini kenapa sih? Jangan-jangan ini perusahaan udah mulai ini nih butuh fresh money. Karena kita udah nggak ada yang daftar, akhirnya dibuka 7 cabang. Apa seperti itu ya Bun? Namanya kita belum tahu kan, kita ada rasa-rasa gimana ya, hati-hati, takut, ada rasa trauma juga. Biasanya orang kalau perusahaan atau bisnis-bisnis sebelumnya kalau menawarkan sesuatu tuh ada maunya nih, ada sesuatu. Maka saya diem aja. Kalau kayak gini Bunda harus cari orang nih dah yang bisa nih, yang ngerti. Kira-kira siapa ya Bun? Ya udah kita kan ada di grup itu, orangnya siapa nih, kita cari, kita culik satu buat mentor kita nih Bun, buat kekuatan. Iya, coba ya saya hubungin ini ternyata dari sekian orang yang dihubungi Bu Eni, Pak Darmawan lah yang respon gitu. Dia respon langsung support Bu Eni. Nih Bunda udah dapat nih mentor yang bisa kita ikutin, bisa kita ambil ilmunya, ambil ininya. Oh iya Bun, ya udah Indah ngekor aja di belakangnya. Bunda silahkan menghubungi beliau. Indah mau orangnya enggak begitulah. Bunda aja lah sana. Nanti Indah belajar dari Bunda. Oke, kata dia. Akhirnya dia belajar. Indah ternyata kota baru itu seperti ini. Oh, ya udah ayo ikut. Gimana caranya? Ya udah kita daftar aja. Terus. Akhirnya semuanya udah yes sampai 12 kota.
Sampai akhirnya kita juga nggak tahu ada HK dan sebagainya. Kita terus belajar, dari situ. Ternyata ada HK Indah, ada HK kayak begini-begini. Indah mau ikut enggak? Nggak tahu deh Bun. Indah nggak tahu deh. Takutnya Indah dikejar-kejar seperti yang kemarin yang sudah Bun. Indah terlalu terjun ke dalam, terlalu mengorek ke dalam, malah ujung-ujungnya Indah yang kena. Semua member-member di bawah Indah nuntutnya ke Indah Bun. Indah nggak mau seperti itu lagi. Tapi ini kayaknya berbeda Indah, kita harus belajar juga biar kita tahu apa sih yang kita ikutin. Iya benar sih Bun. Akhirnya kita coba, kita ikutin HK itu, kita coba belajar di situ. Akhirnya kita memperdalam dan akhirnya kita udah yakin banget di situ. Akhirnya ya sampai sekarang disinilah posisi saya bareng orang-orang hebat di seluruh Nusantara yang sudah terpilih dari ribuan member. Ternyata ada sekian banyak orang. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Darmawan yang nggak bosan-bosan membimbing saya, kepada Bu Eni yang selalu memberi nasihat-nasihat kepada saya, kepada teman-teman yang sudah support saya, kepada upline saya selalu berdoa semoga dia dibukakan pintu hatinya karena dia sudah berbelok ya. Apapun yang terjadi dengan beliau, saya tetap menghargai beliau, menghormati beliau, karena tanpa beliau saya nggak mengenal air. Begitu ya Bapak Ibu pengalaman saya. Ya, kayaknya udah cukup ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pengalaman saya yang nggak seberapa lah dibanding Bapak-Bapak semuanya. Kembalikan waktu dan ini ke Pak Darmawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, kita itu di sini itu belum dapat duit. Kita itu di sini itu ya masih mau makan aja, masih mikir-mikir mau makan enak itu teman. Mau tidur di hotel yang mewah gitu. Kemarin saya ngekek-ngekek sama istri ya. Kita pengen tidur di Swiss Bell gitu. Jawabnya Pak Basri enteng. Mas sampai pengen tidur di Swiss Bell? Iya Pak, saya pengen pesan itu ruangan yang VVIP gitu ya. Ya nanti kalau sudah pensiun ya, gitu aja jawabnya Pak Basri. Karena loh teman-teman, muter-muter gini, apa teman-teman anggap kemudian kita dapat support dari perusahaan? Sekedar uang bensin, iya. Gitu. Yang lain tuh enggak loh. Kita all out itu yang ngerogoh kocek sendiri. Masya Allah loh. Tapi kita tahu perusahaan ini punya visi dan misi yang jelas. Maka jangan kok cuma duit. Jalan kaki pun saya lalui teman-teman. Ya. Karena visi misi kita jelas. Mengajak kembali semua saudara-saudara kita kepada Allah. Itu yang terpenting dari yang penting. Mengajak Kerja kembali. ikhlas, Tat. Masya Allah. Mengajak kembali luar biasa. Masya Allah teman-teman. Walaupun kita itu saat ini belum punya penghasilan yang tetap ya. Kita belum punya, tapi kita punya satu hal yang tidak dimiliki di bisnis luar sana, yakni TST, gitu. Keluarga yang support luar biasa. Kita lihat dari pengalaman Mbak Indah, ya kadang ya kayak Tom and Jerry, gitu. Tapi menjadi satu keindahan. Bayangkan kalau ini nanti sudah pensiun, Masya Allah, ini jadi cerita yang indah. Saya sering kemarin sama Ibu Nur ya kita maam di nasi pecel gitu ya. Nah, Pak Darmawan ini nanti pokoknya kalau sudah pensiun ya jadi pengalaman terindah ya kita maam di pinggir jalan nasi pecel gitu. Masya Allah teman-teman, ada asa yang kemudian tertanam di sana. Gitu. Maka yuk selalu bawa HK dimanapun kita berada. Persis seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Haji Fadli yang soleh, insya Allah. Ya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terus memberikan edukasi dan informasi terkait dengan air. Karena apa? Ini sebuah kebaikan. Saya meminjam istilah beliau itu sedekah informasi. Cuma sekedar informasi kok. Ya, kita sedekahkan, kita berikan, kita sampaikan supaya apa? Ya minimal membuka mindset saudara-saudara kita. Yuk, sekarang kita sedang diajarkan berbisnis. Diajarkan berbisnis, ya, bukan berdagang. Kalau berdagang itu saya beli spidol harga 5.000, tak jual 6.000 selesai. Ya, tetapi besok saya tidak jualannya tidak dapat duit. Itu dagang. Tapi ini bisnis. Berbisnis. Di mana bisnis ini tidak boleh berhenti dengan atau tanpa adanya kita. Ada kita di dalam atau tidak ada kita di dalam, bisnis is bisnis, harus jalan. Nah ini sistem teman-teman.
Saya yakin sekali 5 tahun 10 tahun ke depan bisnis ini akan menjadi solusi bagi kebuntuan masyarakat saat ini. Sangat yakin. Ya, melihat bagaimana multiplikasi yang terjadi di bisnis kita, bagaimana sistem kita akan kembali di support oleh perusahaan. Itu sistem kita sudah bisa meng-create dirinya sendiri untuk memecah dirinya sendiri dengan menggunakan dana sponsor yang ada. Pesimisme yang ada saat ini di tengah-tengah masyarakat itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Tinggal kita kuat atau tidak. Namanya perjuangan. Waktu merintis itu tidak indah, tidak enak. Ya. Tidak seperti Mbak Indah Pujiastuti yang memang indah dari lahir. Gitu. Ya, kita itu indah, itu perlu perjuangan. Kalau Mbak Indah Pujiastuti indah dari lahir, ya. Gitu. Jadi perlu perjuangan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang itu yang kemudian menjadi calo. Apa ya? Kalau saya bilang di terminal itu apa ya? Orang itu yuk, pring sewu kalau di Raja Basah itu. Begitu kita naik, jurusan mana Mas? Pring sewu. Kita naik berangkat ke Pring Sewu, dia tetap di situ teman-teman. Ya, dia nggak beranjak dari tempat duduknya. Lo cuma calo. Kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian justru mengantarkan kita dan waktu kita berangkat dia nggak ikut. Gitu? Memang ada. Tetap kita doakan, ya. Kita doakan yang terbaik. Contoh Pak Wayan tadi, ya, Pak Wayan dijelaskan sama Pak Nihan, Pak Wayan nggak ngeh, tapi temennya ngeh. Ini bagus. Yuk kita jalankan. Pak Wayan jalan, temannya mundur. Mbak Indah, ya, Mbak Indah kemudian diperkenalkan dengan bisnis ini. Begitu Mbak Indah maju, dia mundur. Gitu. Masya Allah. Ya. Ada kalanya kita itu cuma diantarkan oleh seseorang dan ingat, bawalah selalu orang tersebut dalam doa-doa kita. Allah mukallibal qulub. Tuhan yang maha membolak-balikan hati kita, teman-teman. Tuhan, tidak ada yang lain. Allah mukallibal qulub. Kita doakan yang terbaik. Ya Allah, saya sudah diperkenalkan dengan saudara-saudara yang luar biasa, keluarga baru yang Masya Allah, ya, ya. Bahwa kemudian yang membawa saya ke sini kok kemudian belum ikut masuk dalam barisan ini, ya Allah kami mohon kepadamu, gitu. Dengan kerendahan hati, dengan kefakiran kami, dengan ketidakberdayaan kami mohon ya Allah genggam kembali hatinya agar kembali dalam barisan kami. Doakan yang terbaik. Ya. Masya Allah, Bismillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Yuk kita mulai memperbaiki diri kita. Rapatkan barisan kita, karena di saat barisan kita rapat, ya, setan itu tidak bisa masuk. Tapi kalau barisan kita renggang, gitu, maka jangan cuma setan, wedus bisa masuk, gitu. Yang hati-hati. Yuk, saat ini kita memang belum memiliki apa-apa, ya. Dari sisi penghasilan kita masih jauh daripada apa yang kemudian selalu kita sampaikan. Tapi karena kita percaya sistem, percaya perusahaan, percaya leader-leader kita, apalagi kalau yang sudah ikut Zoom. Yuk ajak teman-teman untuk ikut Zoom, ikut Haga. Ya, kita semua merindukan untuk teman-teman Muslim, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu menjadi sebuah impian seluruh keluarga. Bagaimana caranya? Selama ini mungkin kita belum memiliki struktur organisasi atau kemudian sistem yang baik untuk memilih keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah salah satu fondasinya adalah fulus. Maka sering saya sampaikan, al-fulus yuhyi wa nufus. Laisa indal fulus mampus. Ada. Ya uang itu kadang-kadang menjadi dasar kita dari segala aktivitas. Orang ada yang bilang, wes Mas, miskin ritek gak popo, yang penting iso sembahyang gitu ya. Miskin ritek gak popo Mas, yang penting bisa sholat. Miskin ritek gak popo Mas, yang penting sehat. Itu aslinya orang itu ya pengen kaya, cuma sudah capek usahanya gitu ya. Nggak punya sistem. Nah kita sekarang punya sistem. Yuk upgrade diri kita. Jangan sampai begitu gerbong kita sudah mau nyampe, justru kita turun. Begitu pesawat yang kemudian kita tumpang itu sudah mau sampai, gitu, malah kita overdosis, gitu, muntaber, mundur tanpa berita, terus ya berada dan mengitari circle kita. Karena dengan demikian, ya kita semakin erat. Seperti yang sering diceritakan dan selalu saya ingat, Pak Basri pernah menceritakan bagaimana ada seorang yang dianggap bijaksana di sebuah desa, kemudian ada anak muda dari kota yang menganggap dan mendengar berita tersebut, apa benar ini orang tua ini betul-betul bijaksana. Dia bawa seekor burung menghadap ke orang bijak tersebut.
Pak, ini burung hidup apa mati? Untuk ngetes kebijaksanaannya. Ya orang tua itu cuma senyum. Pikir anak muda ini, kalau si orang bijaksana ini ngomong burung ini hidup, wah, tak cekek burung ini biar mati. Kalau orang yang bijaksana itu menganggap bahwa burung itu hidup, ya tak cekek biar mati. Kalau beliau menganggap bahwa ini mati, tak biarkan biar hidup. Nah itu persis seperti bisnis kita. Bisnis kita mau sebesar apa, itu kita. Bisnis ini mau sebesar apa, itu kita. Kita mau dapat penghasilan berapa sehari, itu kita. Wong kita sudah disiapkan sistem kok. Jangan closing satu orang saja sudah jelas dapat 65.000 itu. Kalau closing 2 orang sudah jelas 130.000. Kalau di desa dapat 130.000 itu tandur itu jengking sedino teman-teman. Tandur, jangan tahu tandur, nanam padi itu jengking sedino itu lagi untuk 1.000. Di sini kita sharing sambil ngopi ngobrol, kita dapat 100.000, 130.000. Dan ingat itu auto renewal. Apalagi sekarang ada ortu. Besok saya sampaikan terkait dengan bonus ortu apa. Dan indahnya di sini saya lihat, Masya Allah, ini teman-teman itu kan banyak yang nggak tahu bahwa ada sesuatu yang menunggu besar di depan sana, tapi tetap mengikuti. Ya, ciri-ciri orang ikhlas ya adalah berjalan terus dengan tujuannya. Ya, bahwa kemudian di depan sana kita mendapatkan bongkahan emas, ala kulli hal bismillah. Ya, yuk. Intinya di pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu tidak hanya menjadi rutinitas yang kemudian justru akan membosankan di satu ketika nanti, tapi jadikan ini sebagai sebuah support, ya, sebagai sebuah wahana, sebagai sebuah tools, sebagai sebuah alat untuk kita mencapai tujuan. Apa tujuan kita pensiun? Bagaimana cara kita mau sampai pensiun? Ya, ya sudah jadi kita punya jaringan di pembeli setia. Untuk apa? Supaya kita pensiun. Kalau kita sudah pensiun, insya Allah semuanya akan lebih mudah. Goal kita adalah pensiun. Maka setelah selesai Zoom, kita list siapa yang mau kita hubungi hari ini, siapa yang mau kita berikan sedekah informasi pada pagi hari ini, kemudian action. Karena tulisan yang kemudian kita orat-orat di dalam buku hanya sekedar menjadi tulisan yang akan menjadi usang kalau tidak kita kerjakan. Baik, mungkin itu saja kita punya agenda Zoom di pagi hari ini. Untuk besok insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan materi ortu, kemudian bonus HK, ya, bonus KANE dan lain sebagainya. Supaya teman-teman punya gambaran untuk apa kita duduk cantik setiap pagi, ya, ikut Zoom pagi hari ini. Itu saja ya teman-teman semuanya. Insya Allah untuk yang di Semarang, monggo. Saya pengen ketemu dengan member-member yang sudah member, dengan orang-orang yang sudah member, yang sudah yes. Tapi kalau memang ada yang potensial, nanti bisa hubungi Bu Sandra untuk tahu di mana tempatnya. Jalan Maluku ya sayangnya. Jalan Maluku. Nomornya berapa saya lupa. Nanti di-share. Ya teman-teman semua. Satu hal, jaga kesehatan. Ya, kalau ngemil hati-hati, jangan sampai ngemil paku payung ya. Jaga kesehatan, ya. Tetap sehat dan salam 5 pilar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkong goreng, Pak Darmawan, singkong goreng. Salam apa ya, Pak? Assalamualaikum, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Pagi, Pak Ustadz.